Hari-hari hidupnya ruwet. Dia mau mati baru terima Tuhan. Itu namanya oportunis itu. Saudaraku, dari cerita penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus itu, kemudian dia bertobat dan bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus hari itu juga. Itu menjadi sebuah kerangka berpikir teologis banyak orang Kristen yang berpikir bahwa sebelum dirinya meninggal dunia, dia bertobat terlebih dahulu, maka dia bisa selamat. Siapa sih penjahat ini, saudaraku? Kita harus tahu latar belakangnya. Hukuman salib itu biasanya diberikan kepada pemberontak politik atau kriminal berat. Tetapi kalau saya berpikir bahwa dia seorang kriminal berat, tak mungkin. Jelas bahwa tidak ada orang tiba-tiba mendadak baik, tiba-tiba mendadak jahat. Betul nggak, saudaraku? Halo? Maka saya mulai mencoba menyingkronkan ini. Saya percaya bahwa orang Zelot ini terlibat di dalam pemberontakan melawan Roma, dan di perjuangan itu dia tertangkap. Dia ingin mengusir Romawi ini dari Israel, saudaraku. Dan penjahat politis ini adalah orang-orang yang dianggap jahat karena memberontak kepada kekaisaran Roma supaya merdeka. Maka kalau kita sudah ada kerangka berpikir begini, kita sudah mulai menapaki kenapa orang ini bisa bertobat. Kalau enggak bingung kita, kok tiba-tiba obat, tiba-tiba kok bisa diterima Tuhan, masuk Firdaus, gampang sekali. Kalau kita salah menangkap ini, enggak tahu backgroundnya, bener nanti di rumah sakit ditekin-tekin, terima Yesus yuk, ayo sebelum mati, ayo dibisiki. Dulu saya gitu juga, mamanya dibisiki, biar terima Tuhan dulu. Nggak bisa, saudaraku, begitu. Itu kalau dipaksa begitu, hari-hari hidupnya ruwet. Dia mau mati baru terima Tuhan, itu namanya oportunis itu. Betul nggak? Semua orang begitu nanti. Wes urep-urep dulu aja. Nanti mau mati baru terima Tuhan, selesai. Nggak bisa, saudaraku. Ketika kita mengerti ini, kita mulai mengerti bahwa orang yang bertobat di samping salib Yesus itu, dia sudah tahu siapa Yesus. Kenapa orang ini mengalami pertobatan, saudaraku? Dia bukan orang jahat. Dia bukan orang yang kita gambarkan selama ini, orang yang membunuh, merampok, menyamun, dan sebagainya. Bukan. Dia tahu siapa Yesus. Tetapi dia semakin tahu ketika dia berada di samping pribadi Yesus, di salib itu, dia melihat bagaimana Yesus itu diperlakukan dan dia merespon. Bagaimana Yesus merespon orang-orang yang melukai, menyakiti, menghina, dan mengolok-olok dia. Yesus tetap diam dan tidak membalas hinaan. Bahkan dia semakin gemetar ketika dia melihat mungkin hari itu ya, Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia semakin menyadarkan dirinya bahwa, wah, ini orang luar biasa. Semakin menunjukkan bahwa benar ini anak Allah, dia tidak berdosa. Dari cerita ini, saya cuma mau mengingatkan kepada kita bahwa banyak orang yang bisa mengalami kematian kapanpun. Sakit, tidak sakit, kecelakaan, apalagi ini momen mudik, saya ingatkan sekali lagi, saudara. Banyak hal yang bisa membawa kau dan saya anytime meninggal dunia. Tapi saya mau ingatkan kepada kalian semua, realita kematian ini seharusnya membuat kau dan saya berjaga-jaga di dalam hidup. Jangan kau berkata, oh nanti kalau aku sudah tua, oh nanti kalau aku udah sakit, oh nanti kalau aku sudah di penghujung hari aku baru mau bertobat. Milikilah sikap berjaga-jaga, karena sikap berjaga-jaga itu adalah usaha untuk selalu memaksa dirimu, mengekang dirimu, untuk selalu bisa membereskan semua salah hidupmu, dosamu. Selesaikan yang harus kau selesaikan
Kalau itu memang menjadi kehendak Allah yang belum kau selesaikan, supaya engkau terus berkenan di hadapan Allah. Ibadah Rehobot Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehobot Semarang.